Sementara itu dalam unggahan lainnya, Intan mengungkap alasan memberikan rating 0 ke Indonesia. Sebelumnya beri Indonesia rating 0, turis Malaysia yang viral mengaku kapok. Apalagi setelah fakta keikut dikulik warga. Turis Malaysia nama Intan Nurliana itu awalnya viral, telah menyesal setelah berkunjung ke Jakarta. Dalam postingan terbaru, Intan Nurliana mengaku kapok sudah menilai buruk Jakarta. Ia mengaku dikirim 900 pesan. Ia kelahan dan meminta maaf. Indonesia berhenti. Sementara itu, Yana ikut. Ia diketahui sedang menempuh pendidikan mendapat beasiswa untuk kuliah di Panyapiwat Institute of Management, Thailand. Terkait pekerjaannya, melalui akun TikTok miliknya, Intan Nurliana pernah membagikan momen dirinya tengah bekerja di sebuah industri peternakan ayam. Sementara itu dalam unggahan lainnya, Intan mengungkap alasan memberikan rating 0 ke Indonesia. Sebelumnya beri Indonesia rating 0, turis Malaysia yang kerja viral di kandang mengaku kapok. ayam, sombong. Apalagi setelah fakta kehidupannya ikut dikulik warganet Indonesia hingga ia dituduh miskin. Turis Malaysia bernama Intan Nurliana itu awalnya viral setelah menyesal setelah berkunjung ke Jakarta. Dalam postingan terbaru, Intan Nurliana mengaku kapok sudah menilai buruk Jakarta. Ia mengaku akun TikToknya dikirim 900 pesan hujatan. Ia kewalahan dan meminta maaf. Intan meminta netizen Indonesia berhenti. Sementara itu, kehidupan Intan Nurliana ikut dikulik. Ia diketahui sedang menempuh pendidikan mendapatkan beasiswa untuk kuliah di Panyapiwat Institute of Management, Thailand. Terkait pekerjaannya, melalui akun TikTok miliknya, Intan Nurliana pernah membagikan momen dirinya tengah bekerja di sebuah industri peternakan ayam. Sementara itu dalam unggahan lainnya, Intan mengungkap alasan memberikan rating 0 ke Indonesia. Yo minasan, konnichiwa, apa kabar semua? What up, how you guys doing? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas apa? Seorang makcik cewek Malaysia itu ya datang, ada apa? Ceritanya gini, dia ini liburan ke Jakarta, ya liburan ke Jakarta, terus ada kasih rating, ini bagus nih Pak, sore ini bagus, ada kasih liburan ke Jakarta ceritanya, terus menghina, terus kasih rating, kasih rating Jakarta itu 0 ya. Sehingga ini jadi heboh, jadi viral. Terus banyaklah netizen Indonesia yang datang menyerbu akun Mbak ini ya. Ini kita syuting seputaran kantor saya ini. Akunnya namanya Intan nama makcik ini. Jadi seperti biasa yang pernah saya omong, ini masalah superiority complex, merasa diri lebih besar, merasa diri lebih maju, merasa diri lebih kaya, ya, pintar, dan dengan seenaknya tanpa bercermin menghina orang lain, menghina terutama bangsa lain. Jadi makcik ini ya tahulah netizen kita langsung diserbu, langsung minta maaf, ya. Terus saya kepikiran, yang saya aneh itu apa ya? Ternyata netizen Indonesia itu bukan bodoh. Dicari tahu, rupanya makcik ini bukan orang kaya raya atau apa, jet set, konglomerat atau sebagainya, bukan. Dia ini rupanya masih mahasiswa, dapat beasiswa, ya dia dapat beasiswa. Bukan seperti ke Harvard, ya kayak mereka, enggak, dapat beasiswa ke Thailand. Nah, yang anehnya, dengar ini, nah ini yang sadisnya lagi, beasiswa ke Thailand itu rupanya saking nggak ada orang nggak punyanya dia kerja di kandang ayam, di peternakan ayam, bersih tai ayam. Bayangin,
Ini luar biasa menurut saya. Orang begitu situasinya sanggup menghina orang Indonesia itu miskin, memberi rating apa Jakarta itu 0, 0. Karena apa? Kalau nggak selain daripada apa namanya ini, superiority complex, ya itu superiority complex. Tanpa sadar, tanpa bercermin, dia malah menghina orang lain, tanpa melihat ini siapa dirinya, ya. Ini menurut saya sangat unbelievable. Ini bedanya ya. Saya sering ketemu. Tadi yang lucu, tadi satu orang keluarga baru. Seperti yang saya kasih tahu, saya kerja di sport club tempat orang-orang kaya, wealthy people. Percaya nggak? Saya nggak pernah melihat orang Asia ini dari Malaysia, tapi dari Indonesia sering. Tadi satu baru, members baru, bawa anaknya di swimming lesson, terus kayaknya besar di Amerika, anaknya juga di international school, dia juga di bolak-balik Jakarta Tokyo. Bahasa Inggris anaknya fluent, bagus sekali. Jadi pas swimming lesson, pas saya ngajarnya, anaknya bahasa Inggris, bapaknya berdiri, bayangin, bapaknya berdiri tegak, teriak ke anaknya ngomong, "Hei, bahasa Indonesia aja, ngapain bahasa Inggris? Itu kan coach orang Indonesia, bahasa Indonesia aja." Bayangin, hebatnya orang Indonesia itu. Udah kaya raya, tinggal di Tokyo, dia bolak-balik kadang-kadang masih di Jakarta. Anaknya fluent bahasa Inggris. Anaknya berbahasa Inggris dengan saya, langsung dibentak sama bapaknya, bayangin. Karena apa? Karena nggak ada superiority kompleks di orang Indonesia. Sementara si Mbak Intan namanya ini, dapat beasiswa, kuliahnya cuma di Thailand, lagunya selangit, menghina orang Indonesia miskin, rupa-rupanya dia kerja di kandang ayam, di ternak ayam, bayangin. Saya kok bisa begitu loh. Warga netizen Indonesia mau tahu, dicari, ya diserbulah akunnya, baru dia minta janganlah serang lagi akun saya. Itu menurut saya luar biasa sekali. Ini namanya superiority complex itu tadi. Ini penyakit yang sangat berbahaya. Dua penyakit di Malaysia. Kayaknya di Malaysia itu kita butuh kirim psikolog, ya. Di samping kirim beras, psikolog butuh. Saya anggap unbelievable. Dapat dikasih beasiswa sama Thailand, kerja di kandang ayam, sanggup ngomong orang Indonesia miskin. Hina Jakarta itu 0, dia ranting 0. Bayangin, ya. Nanti kalau kita hina kembali, keluar penyakit yang lama, denial syndrome. Ya, mereka akan memaki-maki, nggak terima kenyataan. Itu kenyataan, kamu orang miskin, kerja di kandang ayam, dapat beasiswa ke Thailand, bukan di Harvard, kamu hina orang Jakarta miskin, kasih 0. Seolah-olah dia tinggal di seperti Tokyo, di megapolitan begini ya. Ya. Ini like superiority complex. Ini penyakit yang menganggap dirinya lebih tinggi, besar, terutama terhadap orang Indonesia. Oke, begitu saja hari ini. Menurut saya, pesan pada orang-orang kita, jangan pernah begitu. Oke, sebagus hebat manapun orang Indonesia jarang begitu. Kalau kita pergi ke Thailand, kemana, ke Vietnam, nggak ada menghina-hina. Sementara apalagi dia, saking miskinnya dia kerja di kandang ayam gitu untuk sekolah. Udah dapat beasiswa, kerja begitu, sanggup dia menghina orang Jakarta miskin, kasih rate 0. Ya, begitu saja buat pesan terakhir buat adik-adik itu yang pengen ingin bekerja ke luar negeri, mungkin bosan di Indonesia, suntuk. Ya,
bisa banyak jalan dengan cara Depnaker, lewat Mandiri, ada jalannya lewat BLK apalagi itu. Kalau ke Jepang ya. Itu janganlah ke Malaysia. Ini negeri yang sakit, yang orangnya punya superiority complex dengan denial syndrome. Superiority complex ini yang bikin dia menganiaya orang, membunuh orang Indonesia itu tanpa rasa bersalah seperti lebih kurang binatang. Malah ada komen di sini ngomong, kamu mendukung pendatang ilegal. Waktu video saya yang viral, saya ngomong bukan bangsa beradab yang main bunuh, gak bayar gaji orang, main setrika, aniaya, itu bukan bangsa beradab, bangsa maju, itu bangsa biadab, ya, bangsa barbar itu. Wah, malah dia komen ngomong, kamu mendukung pendatang haram. Bukan mendukung pendatang haram, malah saya melarang mereka datang ke Malaysia. Contoh banyak pendatang haram nomor 1 di Malaysia, di Australia kan orang Malaysia. Ada nggak orang Australia main bunuh? Bisa aja mereka main bunuh orang pendatang haram. Ya, itu bedanya bangsa yang maju dengan yang barbar. Mana ada case cerita orang Australia nggak bayar gaji, orang Australia, polisi Australia tangkap pendatang haram Malaysia lalu diperkosa sama dia, atau main setrika, atau tangkap, lakukan razia, terus tembak, bunuh mereka. Nggak ada kan? Itu baru negara maju. Oke, thank you for watching. Bye-bye. See you next time. Terima kasih yang udah subscribe. I do appreciate it. Bye-bye.